Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Puspa. Hari ini materinya masih terkait dengan perjalanan dinas. Kali ini saya akan membahas tentang kelas dan fasilitas maskapai penerbangan di Indonesia. Nah, naik pesawat terbang itu memang favorit ya bagi banyak orang karena cepat, terus udah gitu juga nyaman gitu ya. Eh, nah, itu untuk baik jarak jauh maupun jarak dekat. Sekarang orang ingin naik pesawat karena harganya sudah mulai terjangkau. Dengan segala kemudahan untuk beli tiket pesawat, kenyamanan yang ditawarkan, pesawat terbang ini memang jadi alternatif transportasi yang sangat menarik untuk wisata maupun untuk perjalanan dinas. Nah, tapi tahu nggak teman-teman semua perbedaan kelas ekonomi, bisnis, bahkan first class yang ditawarkan oleh berbagai maskapai penerbangan di Indonesia? Nah, berikut ini akan dibahas mengenai hal-hal tersebut. Cek terus ya dan simak materinya. Nah, yang pertama adalah kelas dan fasilitas maskapai Garuda Indonesia. Nah, maskapai Garuda Indonesia merupakan maskapai bintang 5 memiliki berbagai kelas yang bisa dipilih. Setiap kelas memiliki kelebihan masing-masing yang akan memanjakan penumpang selama penerbangan. Berikut ini berbagai kelas yang ditawarkan Garuda Indonesia. Yang pertama adalah kelas ekonomi. Kelas ekonomi Garuda Indonesia memiliki fasilitas seperti tempat duduk berukuran 30 sampai dengan 32 inci, kecuali di armada pesawat New Generation 737 itu menggunakan kursi sebesar 31 sampai 32 inci. Untuk kelas ekonomi penerbangan jarak dekat, ruang kaki kelas ekonomi Garuda Indonesia juga tergolong lega dengan lebar 17 inci. Jika ingin memakai selimut dan bantal tambahan, harus dipesan terlebih dahulu. Untuk kelas ekonomi, penerbangan jarak jauh, kursi yang dipakai berukuran 32 sampai 35 inci pada armada Boeing 747 dan 33 sampai 34 inci pada Airbus A330. Semua kursi dilengkapi dengan layar sentuh berukuran 9 inci dan headphone untuk menikmati in-flight entertainment. Semua penumpang mendapatkan makanan dan minuman selama penerbangan. Kemudian untuk kelas bisnis dilengkapi dengan fasilitas tempat duduk berdesain ergonomis dengan ruang kaki yang lega selebar 106 cm. Kemudian untuk kelas bisnis jarak dekat, Garuda Indonesia memiliki konfigurasi tempat duduk 22 dengan lebar 42 sampai 44 inci. Namun, untuk pesawat Boeing 737 terbaru, lebar seatnya adalah 41 inci. Di penerbangan internasional, makanan yang disajikan bervariasi, seperti makanan khas Eropa, Asia, Jepang, Cina, dan Indonesia. Juga tersedia wine, champagne, minuman beralkohol, bir, dan minuman ringan untuk penerbangan ke Eropa dan Australia. Di armada pesawat Airbus A330-200 ada flatbed baru dengan lebar kursi 74 inci dan bisa berbaring hingga 180 derajat. Untuk kelas bisnis dilengkapi dengan layar sentuh LCD berukuran 11 inci dengan AVOD di setiap kursi untuk menikmati in-flight entertainment. Terdapat power supply laptop di setiap kursinya. Nah, berikut ini bisnis kelas ya. Seperti ini ada contohnya di gambar sebelah kiri. Yang paling bawah adalah gambar untuk economy class. Gimana? Berminat? Berikutnya adalah kelas 1 atau first class di Garuda Indonesia. Dilengkapi dengan fasilitas penjemputan dengan mobil mewah seperti Toyota Alphard atau Limousine. Layanan ini tersedia untuk penumpang dari area Jabodetabek, dari dan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kemudian memiliki asisten first class yang akan mengurus semua hal, mulai dari membawa bagasi, proses imigrasi, hingga mengantar ke dalam pesawat. Dan penumpang juga bisa menikmati first class lounge dengan berbagai fasilitas kelas atas yang bisa digunakan sembari menunggu penerbangan. Saat boarding pun tidak perlu mengantri karena ada jalur khusus untuk penumpang first class. Kursi ergonomis dengan panjang 82 inci dan lebar 22 inci
dan bisa menjadi tempat tidur datar lengkap dengan matras, selimut, bantal, dan juga ottoman. Ini akan menjadi pengalaman terbang yang sangat menyenangkan dan sangat nyaman. Kemudian setiap suite dilengkapi dengan sliding door, seat control dengan panel layar sentuh, dan pembatas bagi suite lini tengah. Kemudian juga disediakan in-flight entertainment berupa layar LCD sebesar 23,5 inci dengan remote control dan headphone kedap suara. Dan tidak lupa juga ada lampu baca pribadi, alat tulis eksklusif, perlengkapan mandi branded, sandal untuk penerbangan yang jauh. Menu makanan Indonesia dan internasional pun disiapkan oleh chef on board. Dan layanan after flight di mana akan disambut oleh asisten first class yang akan mengurus bagasi, imigrasi, dan mengantar ke tujuan dengan layanan limousine service. Layanan ini bervariasi di setiap destinasi kita. Nah, siapa yang mau terbang dengan first class? Kita harus cek dulu apakah pimpinan kita mendapatkan fasilitas ini atau tidak. Hanya sampai business class atau bisa sampai first class, ya. Bedanya kursi pesawat kelas ekonomi dan first class. Saat beli tiket pesawat, kita biasanya akan ditawarkan dengan beberapa kelas kursi. Ada ekonomi, bisnis, dan first class. Kita bisa bilang bahwa kelas pelayanan dan fasilitasnya yang berbeda. Tapi kalau yang dibandingkan hanya luas tempat duduk atau fasilitas TV, bukanlah sebenarnya naik kelas ekonomi nggak terlalu buruk. Apalagi sekarang ini maskapai penerbangan terus meningkatkan pelayanan dan jasanya yang berarti bahkan kelas ekonomi juga sudah lebih nyaman. Nah, berikut ini beberapa perbandingan apa yang bisa kamu dapatkan dalam kelas ekonomi, bisnis, dan first class. 1. Kelas ekonomi. Kelas ekonomi adalah penerbangan dengan harga yang termurah, tapi tetap saja kamu akan dapat kursi di pesawat yang akan mengantarmu ke tempat tujuan. Tapi bedanya yang paling terlihat jelas adalah lebar dan panjang kursi. Meski masih bisa duduk dengan nyaman, kursi dan ruang kaki yang lebih kecil ini juga berpengaruh nantinya apabila kalau kamu berada di penerbangan yang makan waktu 6 jam atau lebih. Kamu akan merasa cepat lelah karena tidak bisa leluasa bergerak. Beberapa faktor lain yang mungkin bervariasi adalah tipe pelayanan seperti stop kontak, wifi, makanan, hiburan dalam penerbangan, jenis layar TV, hingga jenis pelayanannya. 2. Kelas bisnis. Beberapa orang mengatakan bahwa sekali kamu terbang dengan kelas bisnis, kamu tidak akan senang naik kelas ekonomi lagi. Hal ini karena perbedaan dari dua kelas tersebut memang jelas terlihat. Gampangnya, semua lebih baik di kelas ini. Kamu akan mendapatkan free flight drinks dalam gelas kaca, makanan yang disajikan di peralatan bagus, dan kamu akan dimanjakan selama penerbangan. Di dalam pesawat, kamu juga akan duduk di kursi yang luas dan lega serta bisa diatur menjadi tempat tidur. Beberapa maskapai penerbangan bahkan memberikan jasa supir untuk menjemput dan mengantarmu ke jarak tertentu dari bandara. 3. First class. Puncak dari semua perjalanan udara adalah first class yang biasanya digunakan oleh para selebritis dan orang-orang super kaya. Bayangkan semua hal yang ada di kelas bisnis, tapi ditambah dengan segala macam kemewahan. Itulah penerbangan first class. Di ruangan first class ini, penumpang akan mendapatkan kursi yang sangat luas dan lega, bahkan lebih luas dari kelas bisnis. Standar pelayanannya tidak bisa dibandingkan dengan kelas lain karena kru di kelas sangat terlatih, mampu mengantisipasi keinginan penumpang, dan tidak akan malu atau salah tingkah jika ketemu dengan selebritis. Standar makanannya juga sangat tinggi dan beberapa maskapai hanya menggunakan menu yang diciptakan oleh koki dengan penghargaan Michelin. Nah, itulah tadi sebagian perbedaan yang bisa kamu temukan antara penerbangan kelas ekonomi, bisnis, dan first class. Namun, semua perbedaan tersebut juga tergantung pada pelayanan yang ditawarkan oleh maskapai masing-masing.
karena setiap maskapai tentu punya standar pelayanan yang berbeda-beda. Kamu bisa menyesuaikan dengan budgetmu ingin naik tipe yang mana, tapi kalaupun terpaksa harus terbang dengan kelas ekonomi, kamu tetap bisa membuat penerbanganmu nyaman kok, asalkan dengan persiapan yang tepat. Kamu akan lebih nyaman saat melakukan perjalanan jauh dengan pesawat terbang. Selanjutnya adalah kelas dan fasilitas maskapai AirAsia. Maskapai penerbangan asal Malaysia ini mendapat kategori 1 oleh Otoritas Penerbangan Sipil Indonesia untuk kualitas keselamatan penerbangan. Maskapai AirAsia menggunakan pesawat Airbus A320-200 dan Airbus A320neo. Sebagai maskapai berbiaya rendah, AirAsia memiliki kelas ekonomi dan juga bisnis yang dilayani dengan AirAsia X. Untuk penumpang kelas ekonomi yang bisa ditemui di hampir semua penerbangan AirAsia, fasilitas yang didapatkan sangat basic, yaitu free bagasi cabin sebesar 7 kg. Tidak ada makanan maupun minuman gratis yang diberikan, namun tersedia makanan berat maupun ringan yang bisa dibeli di atas pesawat. Sedangkan kelas bisnis, fasilitas yang didapat meliputi layanan red carpet dengan fasilitas check-in di ruang khusus, kemudian akses gratis lounge dan bisa masuk jalur antrian cepat, kemudian bisa pilih kursi dan mendapatkan bagasi sebesar 40 kg, dan juga mendapatkan layanan bagasi prioritas, makanan, premium flatbed dengan bantal dan selimut. Spesifikasi flatbed di AirAsia X yaitu lebarnya 20 inci. Dan celah di antara tempat duduk 60 inci dan jarak ketika dalam posisi berbaring adalah 77 inci. Kemudian, kelas dan fasilitas maskapai Batik Air. Maskapai yang tergabung dalam Lion Air Group ini memiliki 12 kursi bisnis dan 168 kursi kelas ekonomi. Maskapai yang baru beroperasi pada Mei 2013 ini memiliki kelas ekonomi dan bisnis. Fasilitas yang ada Batik Air adalah tempat duduk yang nyaman dengan jarak antar kursi 35 inci untuk kelas ekonomi dan 45 inci untuk kelas bisnis. Setiap kelas juga mendapatkan LCD di setiap kursi sebagai bagian dari in-flight entertainment Batik Air. Bagasi gratis 20 kg untuk kelas ekonomi dan 30 kg untuk kelas bisnis, serta makanan dan minuman gratis selama penerbangan. Sebagai info, Batik Air tidak menyediakan headset untuk mendengar musik atau menonton film, sehingga penumpang harus membeli headset dari pramugari maupun membawa headset sendiri dari rumah. Dan kemudian berikutnya adalah kelas dan fasilitas maskapai CityLink. Maskapai bertarif rendah yang merupakan anak perusahaan Garuda Indonesia ini tidak memiliki kelas bisnis. Sebagai maskapai bertarif rendah, CityLink menawarkan berbagai fasilitas yang memanjakan para penumpangnya, yaitu free kabin bagasi 7 kg dan 20 kg untuk bagasi check-in. Selain itu, penumpang bisa memilih tempat duduk saat check-in online. CityLink tidak menawarkan in-flight meal secara percuma, tetapi penumpang bisa membeli makanan panas, cemilan, serta minum saat terbang di pesawat. Baik, yang terakhir adalah kelas dan fasilitas maskapai Lion Air. Maskapai yang mulai beroperasi tahun 2000 ini termasuk maskapai domestik terbesar di Indonesia. Maskapai Lion Air memiliki kelas ekonomi dan bisnis pada beberapa rute. Untuk kelas ekonomi, penumpang mendapatkan fasilitas free bagasi kabin seberat 7 kg dan bagasi check-in 20 kg. Tidak ada in-flight entertainment dan makanan minuman gratis yang diberikan kepada penumpang,
Sementara untuk kelas bisnis menawarkan ruang kabin yang lebih lega, ruang kaki yang luas 38 inci dan makanan minuman gratis selama penerbangan. Untuk bagasi ada bagasi kabin gratis 7 kg dan 30 kg untuk bagasi check-in. Bagi yang check-in secara online bisa memilih tempat duduk tanpa biaya tambahan. Sedangkan jika check-in di bandara akan diberikan seat yang tersedia dan tidak bisa memilih. Berikut review dari kelas-kelas di setiap penerbangan yang ada di Indonesia. Nah, silakan teman-teman semua untuk memilih penerbangan yang mana sesuai dengan budget yang dimiliki. Baik itu untuk kepentingan wisata maupun untuk kepentingan perjalanan dinas perusahaan. Nah, untuk perjalanan dinas perusahaan, silakan dicek budgetnya pada bagian keuangan atau pada bagian kepegawaian. Biasanya menyesuaikan dengan jabatan dan lain sebagainya yang sudah ada ketentuannya di kantor tersebut. Oke, sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan di-share videonya apabila memang bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan ini merupakan mata kuliah kesekretariatan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di materi berikutnya.